warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Iwan Rahab. Saya Gita. Saya Muhammad Azri. Di sini kami ingin membuat video edukasi mengenai laporan mini riset, analisis, kinerja, dan operasional PT Taspen Cabang Medan dalam pengelolaan dana di Indonesia. Latar belakang penelitian. Yang pertama, PT Taspen atau BUMN mengelola dana pensiun dan tabungan hari tua untuk menjamin kesejahteraan ASN. Yang kedua, transformasi digital melalui aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang ketiga, masalah literasi digital, kendala administratif, dan pemahaman prosedur oleh peserta. Dan yang terakhir, PT Taspen Cabang Medan sebagai unit distribusi manfaat di wilayah Sumatera. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja PT Taspen dalam pengelolaan dana pensiun. Yang kedua, bagaimana operasional pelayanan di PT Taspen Cabang Medan berdasarkan data. Yang ketiga, apa saja kendala dalam pelayanan dan pemanfaatan layanan oleh peserta. Dan yang terakhir, bagaimana kesesuaian antara teori dan praktik pengelolaan dana pensiun. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kinerja PT Taspen dalam pengelolaan dana pensiun. Yang kedua, mengetahui operasional pelayanan di PT Taspen Cabang Medan berdasarkan data. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala dalam pelayanan dan pemanfaatan layanan oleh peserta. Dan yang terakhir, menganalisis kesesuaian antara teori dan praktik pengelolaan dana pensiun. Konsep lembaga dana pensiun. Apa sih itu dana pensiun? Dana pensiun merupakan lembaga keuangan yang mengelola dan menghimpun dana dari peserta untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk manfaat pensiun setelah peserta memasuki masa tidak produktif atau pensiun. Keberadaan dana pensiun bertujuan untuk menjamin keseimbangan penghasilan serta kesejahteraan di hari tua. Dalam pengelolaannya, dana pensiun harus memperhatikan beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, keamanan data, yaitu menjamin dana peserta terlindung dari risiko kerugian. Yang kedua, efisiensi pengelolaan, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal. Yang ketiga, transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada peserta. Dan yang terakhir, pelayanan optimal, yaitu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Dalam konteks Indonesia, PT Taspen berperan sebagai lembaga yang menyelenggarakan program pensiun bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sistem yang digunakan bersifat terintegrasi dengan pemerintah serta didukung oleh lembaga keuangan sehingga memungkinkan proses pengelolaan, pencairan, dan distribusi dana pensiun berjalan secara sistematis. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja serta operasional PT Taspen secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur, karena penelitian tidak dilakukan melalui wawancara langsung, melainkan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di kantor Taspen Cabang Medan, Jalan H. Adam Malik, nomor 64, Silalas, Kecamatan Medan Baru. Waktu penelitiannya dilakukan pada tanggal 27 Maret 2026. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu studi literatur, dokumentasi, dan observasi tidak langsung. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian mengenai pengelolaan dana pensiun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah singkat Taspen. Jadi, Taspen didirikan pada tanggal 17 April tahun 1963 oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pegawai negeri. Seiring perkembangan zaman, layanan Taspen terus diperluas dan kini menggunakan teknologi digital sehingga peserta dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih mudah dan cepat. Lalu saya akan membahas mengenai program-program Taspen. Yang pertama itu ada program pensiun. Ya, jadi program ini memberikan penghasilan
kepada ASN yang telah memasuki usia pensiun. Tujuannya agar peserta tetap memiliki sumber penghasilan setelah tidak lagi bekerja. Yang kedua, ada tabungan hari tua atau THT. Jadi THT merupakan tabungan yang berasal dari iuran peserta dan pemerintah. Dana ini dibayarkan sekaligus ketika peserta pensiun, meninggal dunia, atau berhenti bekerja sesuai ketentuan. Yang ketiga, ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jadi program ini memberikan perlindungan apabila peserta mengalami kecelakaan saat bekerja atau dalam perjalanan dinas. Manfaatnya meliputi biaya pengobatan, santunan, hingga rehabilitasi sesuai ketentuan. Yang keempat, ada jaminan kematian atau JKM. Nah, jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, ahli waris akan menerima santunan kematian sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya saya akan membahas siapa saja yang menjadi peserta. Peserta Taspen meliputi yang pertama itu ada aparatur sipil negara atau ASN, yang kedua ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk program tertentu sesuai regulasi yang berlaku, yang ketiga ada pejabat negara tertentu, yang keempat ada penerima pensiun dan pihak lain sesuai ketentuan pemerintah. Lalu saya akan membahas mengenai tantangannya. Tantangannya itu meliputi peningkatan harapan hidup, perkembangan teknologi digital, risiko berinvestasi, serta dukungan pemerintah. Sedangkan peluangnya itu perubahan demografi, kerjasama strategis, tuntutan digitalisasi, dan peningkatan literasi keuangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, adapun selanjutnya yaitu analisis tingkat pemanfaatan masyarakat. Berdasarkan data sekunder terbaru, tingkat pemanfaatan layanan PT Taspen menunjukkan tren yang semakin meningkat, terutama dengan adanya transformasi digital dalam sistem pelayanan. Hal ini terlihat dari penggunaan aplikasi layanan digital seperti Andal by Taspen yang telah digunakan oleh lebih dari 2,3 juta peserta sejak diluncurkan pada tahun 2025, menunjukkan tingginya adopsi layanan berbasis teknologi oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan layanan PT Taspen, khususnya di cabang Medan, mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Namun, masih terdapat ketimpangan antara penggunaan layanan digital dan offline, sehingga diperlukan peningkatan edukasi serta pendampingan kepada peserta, terutama bagi pensiunan yang belum terbiasa dengan teknologi. Selanjutnya ada perbandingan teori dan praktik. Secara teori, pengelolaan dana pensiun harus memenuhi prinsip utama, yaitu keamanan dana, efisiensi, transparansi, dan pelayanan yang optimal. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa dana yang dikelola dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan tepat sasaran kepada peserta. Dalam praktiknya, PT Taspen telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip tersebut secara nasional, yang juga diterapkan pada tingkat cabang, termasuk PT Taspen cabang Medan. Dari aspek keamanan dan ketetapan penyaluran, PT Taspen mampu menyalurkan dana pensiun kepada sebagian besar peserta secara tepat waktu, termasuk dalam penyaluran tunjangan hari raya yang mencapai sekitar 97% penerima pada tahun 2026. Jadi kesimpulannya, kinerja PT Taspen tergolong baik dengan inovasi digital yang nyata. Namun, implementasi di tingkat cabang Medan masih menghadapi kendala pemerataan teknologi di kalangan lansia. Sekian video edukasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.